Oke, jadi melanjut pembahasan tentang bahwa kita sudah menemukan 3 kausa dari segala sesuatu. Jadi sesungguhnya ruang dan waktu itu bukan sekadar atribut, tetapi dia adalah kausa dari segala sesuatu. Dan energi ini memang sebagai pemberi bentuk segala sesuatu memang tidak dipahami oleh para pemikir sebelum zaman teori atom berkembang. Zaman belum teori atom berkembang masih bingung dengan menyaksikan adanya keragaman. Padahal tidak lain, keragaman itu adalah karena susunan atom dan elektron yang berbeda. Lebih elementer lagi karena energi bersusun dengan cara yang berbeda, kemampatannya dan cara berikatannya, maka dia menimbulkan efek yang berbeda. Maka saya bilang bahwa manusia dan kesadarannya ini adalah efek dari form of energy dalam bentuk manusia. Babi, batu, katakanlah arang, sebelumnya batok, kayu ini tidak lain adalah karbon yang bersusunan dengan cara tertentu. Ketika dia menerima panas, dia menjadi arang dipanaskan lagi, dia menjadi arang aktif. Ketika arang aktif ini mendapat tekanan dan suhu tinggi, maka dia akan berubah menjadi intan. Padahal penyusunnya karbon. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa ketika suatu atom bersusun dengan cara yang berbeda, maka dia membentuk sesuatu yang berbeda. Ketika energi bersusun, maka dia akan menimbulkan sesuatu form tertentu dan efek-efeknya. Intan memiliki efek kekerasan tingkat 10. Sementara karbon memiliki efek kekerasan tingkat berapa saya tidak tahu. Karena yang menjadi standar adalah intan, yang menjadi standar ke satunya apa saya tidak tahu ya. Ini kan ukuran tentang kekerasan suatu materi. Jadi dulu ukurannya seperti itu. Yang terkeras kalau angka 10 adalah intan. Padahal itu tidak lain adalah karbon yang bersusunan dengan cara tertentu. Maka seekor anak monyet dia tidak akan pernah memiliki intelijensi manusia. Karena apa? Karena memang susunan monyet. Jadi ketika manusia bersusun dengan cara tertentu, katakanlah itu buktinya sudah saya sampaikan indikasi ya, karena itu kan posibilitas. Maka kita melihatnya dari indikasi, seperti misal anak dengan Down syndrome memiliki bentuk wajah yang berbeda, dengan gelombang otak yang berbeda. Orang dengan ketidakseimbangan katakanlah serotonin atau endorfin dan zat-zat enzim-enzim lain atau tiroid, ada yang kelebihan tiroid, kekurangan tiroid, maka dia memiliki masalah dengan mood. Kalau yang terlalu banyak serotonin, dia memiliki masalah dengan delusi dan sejenisnya yang ahli psikiater yang lebih memahaminya. Artinya adalah apa? Ketika kita mengkonsumsi ganja, kita bisa menjadi lebih tenang, mood kita lebih enak. Ketika kita mengkonsumsi ekstasi, maka kita akan, saya belum pernah juga, maka akan menimbulkan energi yang meluap-luap. Morfin menghilangkan rasa sakit, tenang. Seperti itu, karena itu adalah efek dari susunan. Ketika susunan itu mempengaruhi pikiran, mood, mempengaruhi jiwa, karena jiwa adalah efek dari bentuk. Maka sekarang kita kembali ke penyebaban.
Jadi tiga unsur elementer kalau kita melihat sebagai unsur yang kita akan melihat lebih jauh lagi, bahwa kalau menurut saya posibilitasnya adalah alam semesta inilah sesungguhnya yang biasa kita sebut dengan Tuhan. Dia tidak berawal, tidak berakhir. Hukum-hukumnya tidak dapat dirubah, tidak dapat dipengaruhi, yaitu alam. Kalau kita menyatakan bahwa Tuhan itu adalah sesuatu yang di luar waktu, di luar ruang, dan tidak ada kaitannya dengan energi, maka dari mana dia mengadakan tiga-tiganya? Kaidah yang bersifat niscaya sudah jelas bahwa tidak mungkin sesuatu memberikan yang tidak dimilikinya. Dan dari ketiadaan tidak bisa ditarik apapun. Jadi kalau di luar ruang waktu, energi, dari mana itu semua? Makanya saya lebih melihat ini sebagai satu kesatuan yang mana waktu, kesekarangan ini adalah kesadarannya yang bisa kita pahami. Ruang ini bersifat jisim dan di dalamnya penuh dengan energi. Maka mau tidak mau kita harus mengatakan bahwa waktu itu adalah kesadarannya. Ruang dan energi ini adalah badannya. Saya tidak melihat adanya kemungkinan penyimpulan yang lain, karena ketiganya inilah yang bersama segala sesuatu. Dan kita bisa memahami kehendaknya adalah dengan cara mengobservasi alam. Sudah jelas kehendaknya adalah ketika kita haus, kita harus minum air putih, minum kopi. Tentu saja kopi tidak menghilangkan haus ya. Hukum alam. Oleh karena itu Thomas Aquinas ketika menyatakan ada dua hukum alam, yaitu lex divina. Lex divina adalah hukum-hukum yang diturunkan oleh Tuhan, yang mana itu jelas hukum-hukum versi Thomas Aquinas ada banyak keberatan dan sebagainya ya, seperti itu. Dan ada lex naturalis. Maka menurut saya lex divina sama dengan lex naturalis. Hukum Tuhan adalah hukum alam, hukum alam adalah hukum Tuhan. Dari situ kita bisa memahami kehendaknya, bahwa kalau haus minum, lapar makan, tidak ada yang bisa ditolak dan tidak pernah ada yang bisa menyalahkan hukum alam. Tidak pernah ada menyalahkan hukum alam. Menyalahkan Tuhan dalam imajinasinya iya, atas kesengsaraan hidupnya dan sebagainya, tapi dia tidak menyalahkan alam. Jadi kalau menurut saya mungkin ini pendapat ini lebih dekat dengan paham panteistik memang. Panteistik tetapi dalam penjelasan yang berbeda dan melibatkan yang namanya sudah kita mengidentifikasi tiga elementer. 3 dalam 1, 1 dalam 3. Sutradara saya sedang pergi, jadi apa harus dicukupi dulu. Nanti kita akan bahas lagi tentang hal-hal yang perlu dibahas kalau ada pertanyaan, sanggahan atau apa. Dan mungkin sesi berikutnya saya sudah mengontak satu teman saya untuk mungkin dia memiliki teknik untuk interview sehingga saya bisa menjelaskan pemikiran saya. Kalau sekarang kan saya monolog saja ini, monolog. Kadang ada pertanyaan tapi biasanya setelah recording baru ada pertanyaan dan itu tidak sempat direkord juga. Oke, sampai jumpa lagi. Peace.